Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan istana resmi dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Keraton berdiri pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama sebagai hasil dari Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti menyatakan bahwa Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kawasan keraton dengan luas 14.000 meter persegi ini dibagi menjadi 7 bagian, meliputi Sultan yang pertama tahun 1756. Untuk luasnya keraton 14 hektar. Itu dibagi 7 bagian. Yang pertama alun-alun utara, pagelaran. Terus kedua tempat hutan datar, dengan utara. Terus yang ketiga Sri Manganti. Di sini halaman istana. Yang kelima Majalah, 6 Pemandungan Selatan, 7 alun-alun. Juga disebutkan sebelumnya masih tersimpan banyak di Keraton Ngayogyakarta. Salah satunya yaitu kereta Manggi, di mana kereta itu digunakan untuk memulai wanita dan diangkat oleh 20 orang abdi dalam. Keraton Ngayogyakarta juga dibangun dengan tata ruang dan konsep yang mengandung filosofi secara akar makna. Untuk menyimpan ini foto-foto tentang masalah dan pernikahan ya, boleh. Ada acara namanya Bidadari. Ada Jawa kan gitu. Bidadari itu malam hari setelah sholat maghrib isya ya. Nanti sampai tengah malam baru boleh istirahat berdoa. Ya kalau orang Jawa kan istilahnya menunggu datangnya bidadari. Biar nanti ada wanita tadi seperti bidadari kalau pas di sana jangan menit. Ya seperti ini jadi tertutup. Kalau yang enggak itu yang basahan seperti itu prosesinya. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak hanya dikenal oleh masyarakat sekitar, tetapi sudah menyebar luas ke dunia internasional. Selain sebagai ciri khas keistimewaan Kota Yogyakarta, kebudayaan kian menjadi keunikan dan khas bagi Kota Yogyakarta. Adapun beberapa aspek kebudayaan yang ada di Keraton Yogyakarta antara lain yang pertama upacara adat dan tradisi seperti sekaten, yaitu upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad, kemudian ada grebek, yaitu upacara untuk memperingati hari besar Islam seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, dan ada upacara siraman, yaitu upacara pembersihan pusaka siraman keraton yang dilakukan setiap bulan Suro. Kemudian yang kedua, sastra dan seni pertunjukan. Keraton Yogyakarta juga masih melestarikan sastra dan seni pertunjukan hingga saat ini seperti tari-tarian, gamelan, dan juga pentas wayang yang diadakan setiap hari Sabtu.
dan megah yang simbolik seperti bangsal Kencono, tempat untuk berbagai acara penting. Kemudian ada seni rupa berupa lukisan, ukiran, dan dekorasi di dalam keraton yang memiliki makna filosofis. Sosok ya untuk acara nikah, sunatan, terima tamu negara, sungkeman ya, sampai sekarang masih digunakan. Yang menggunakan hanya sultan saja, tidak disewakan. Ya untuk sultan sendiri aja ya. Terakhir tamu dari Jepang itu tahun 23 kemarin, akhir Kaisar Naruhito dia datang di sini, diterima di sana, terus dijamu di ruang makan. Kalau ada acara keratonnya tutup, tidak untuk wisata, harus steril. Dan yang keempat, ada pakaian adat seperti kebaya, beskap, dan kain batik dengan motif khas keraton yang digunakan oleh para abdi dalam. Keraton Yogyakarta tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal Sultan dan keluarganya, tetapi sebagai pusat pelestarian kebudayaan Jawa yang kaya dan baik. Tidak hanya memiliki cerita sejarah, Keraton Yogyakarta juga menyimpan banyak aturan-aturan yang tidak tertulis di dalamnya, meliputi kita tidak boleh berfoto membelakangi abdi dalam, gedung kuning, dan gedung Prabayeksa atau gedung pusaka. Yang kedua, ketika kita memasuki area dalam keraton, kita harus mematikan kendaraan kita dan harus menuntunnya. Untuk yang ketiga, terdapat area yang terlarang untuk dimasuki oleh para wisatawan seperti Gedung Kuning, Gedung Pusaka, dan Bangsal Kencono. Untuk yang keempat, yaitu ketika kita sudah berada di area keraton, kita harus menjaga sikap dan etika. Hal-hal tersebut diterapkan untuk menjaga atau melestarikan sikap sopan dan santun.